Kasus corona menurun, bioskop kembali dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Untuk lauk makan siangmu, ada sate rontok yang gurih dan bisa dinikmati tanpa ribet. BTS dipastikan menggandeng Coldplay untuk single terbarunya berjudul My Universe. Halo selamat siang sahabat RTV, apa kabarnya kamu? Tentu tetap semangat ya, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya, Tasya Syarif. Ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya. Gara-gara banjir, sang pengantin di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terpaksa menikah di tengah kepungan banjir. Akibatnya mempelai pria yang biasanya diarak dengan mobil terpaksa diangkut dengan sampan. Kalau sudah cinta dan mantap mengikat janji, banjir bukan lagi jadi halangan. Seperti calon mempelai pria warga desa Nangamua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini. Udah 3 pekan banjir belum juga surut. Sementara tanggal yang ditentukan sejak lama semakin dekat. Ya udahlah ya, akad mah jalan terus. Meski sampan menuju tempat calon mempelai wanita. Nih lihat aja sahabat RTV, banjirnya masih cukup tinggi ya, hampir 50 cm. Setelah menerjang banjir, sambutan meriah dari keluarga pengantin wanita seakan bikin usaha tadi nggak sia-sia. Asik-asik, kawin, jadi kawin. Salut banget deh ya sama warga dan pihak desa yang siaga membantu si emasnya sampai ke lokasi akad. Nah, kamu yang jemput beda gang aja suka ngeluh, ayo dicontoh ya perjuangan si emasnya ini. Sekali janji, tetaplah janji. Walau sayangnya nih guys, di tengah-tengah acara, protokol kesehatannya banyak kendor. Yes, baik pengisi acara maupun tamunya sempat terlihat membuka masker. Wah, kalau yang ini nggak buat dicontoh ya. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, RTV. Kisah viral berikut ini jadi tamparan bagi pelajar yang punya segudang fasilitas namun tetap bermalas-malasan. Seorang bocah pemulung membuktikan keterbatasan tak jadi penghalang menuntut ilmu. Ia tetap menyempatkan diri belajar di sela waktunya memulung barang bekas. Duduk sambil membungkuk di samping gerobak, Dede ini lagi apa ya? Eits, ternyata saat Tante Polwan menghampirinya, si Dedek kedapatan lagi belajar loh sahabat RTV. Keterbatasan akses dan fasilitas membuat bocah pemulung ini belajar di pinggir jalan, hanya beralaskan karung bekas di atas kerikil tajam. Usut punya usut, ternyata bocah ini menyempatkan belajar di tengah kegiatannya mencari barang bekas. Duh, salut banget Dedek sama kamu.
Aku jadi malu nih kalau malas belajar. Janji deh nanti bakal rajin belajar kayak Dede ini. Video viral ini langsung banjir komentar ya dari warganet. Gak sedikit netizen mendoakan si anak akan berhasil dan sukses nantinya. Netizen juga bilang, anak pejuang seperti inilah yang kelak bisa diandalkan negara. Duh, semoga dilirik Pak Menteri dan Kementerian Pendidikan ya, seperti yang di-mention warganet. Tolong ya Pak, tolong dibantu. Buat kamu pengguna kereta api jarak jauh, bersiaplah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Karena sertifikat vaksin kini juga jadi syarat wajib untuk naik kereta api jarak jauh. Lalu bagaimana dengan surat bebas COVID PCR atau antigen? Masih berlakukah? Ini dia ceritanya buat kamu. Bagi sahabat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, vaksin COVID-19 minimal dosis pertama menjadi syarat wajib. Tak perlu lagi menunjukkan STRP, surat tugas, ataupun dokumen lainnya. Pihak PT KAI telah mengintegrasikan sistem boarding dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dilakukan demi memudahkan penumpang saat akan melakukan perjalanan jarak jauh. Para penumpang juga tak perlu lagi menunjukkan sertifikat vaksin karena data vaksinasi akan otomatis muncul pada tiket saat dicetak dan juga pada layar komputer petugas. Nggak usah, cuma nunjukin tiket ininya aja karena sudah ada keterangan di vaksinnya. Gitu. Ya. Tes anti-swab-nya, anti-swab, antigen maksudnya. Iya, negatif. Nantinya, jika terkendala data vaksinasi yang tak muncul, calon penumpang masih bisa melanjutkan perjalanan dengan menunjukkan sertifikat cetak vaksin dan melampirkan identitas diri berupa KTP. Atau bagi penumpang yang belum divaksin, PT KAI juga menyediakan vaksinasi gratis bagi para calon penumpang di area stasiun. Pelaksanaan vaksin dimulai dari pendaftaran, screening kesehatan, pengecekan suhu tubuh dan tekanan tensi darah, dan terakhir penyuntikan vaksin COVID-19. Selain vaksin sebagai syarat wajib, calon penumpang juga harus menunjukkan surat hasil negatif tes PCR COVID-19 maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Bagi calon penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tak bisa mendapatkan suntikan vaksin, masih bisa menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit setempat. Bagaimana sahabat? Cukup membantu kan bagi kamu yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api? Tapi tetap taati dan terapkan protokol kesehatan ya, karena hal itu bisa membantumu terhindar dari penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Gilang Rahmat, RTV. Seiring menurunnya kasus corona, sejumlah bioskop pun kembali dibuka. Tapi buat kamu yang sudah tak sabar menonton film kesayanganmu di bioskop, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi penonton. Apa saja? Berikut diantaranya. Pemerintah memberi kelonggaran saat perpanjangan PPKM yang sementara berlaku hingga 20 September 2021. Salah satunya diperbolehkannya bioskop beroperasi. Mulai hari ini sejumlah bioskop kembali menayangkan film dan menerima penonton. Namun hanya bioskop di daerah status level 3 dan 2 saja yang boleh buka. Tentunya dengan protokol kesehatan yang super ketat ya sahabat. Mulai dari cek suhu pengunjung dan pekerja, tanda untuk penonton jaga jarak, mendisinfeksi ruangan hingga seluruh karyawan telah divaksinasi corona. Bioskop juga menerapkan kapasitas penonton hanya 50%.
Pengunjung yang datang juga harus usia 12 tahun ke atas dan sudah divaksin minimal dosis pertama. Penonton juga wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Tentunya dengan status hijau pribadi ya. Berbeda dari aturan sebelumnya yang memperbolehkan penonton makan selama film berlangsung, kini penonton dilarang makan dan minum. Pengelola bioskop juga dilarang menjual makanan dan minuman. Wah, lengkapnya? Tuh, sahabat RTV, bagi kamu yang memenuhi syarat, jika mau, bisa ya untuk menonton bioskop. Tapi ingat, tetap taat protokol kesehatan. Jangan sampai lengah dan menimbulkan klaster baru. Nggak mau kan PPKM-nya naik level lagi? Ya, ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Usai jeda kembali dengan informasi lainnya. Untuk lauk makan siangmu ada sate rontok yang gurih dan bebas ribet. Kita cicipi ya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kamu. Hai Sobat RTV. Kalau makan sate tusuk sudah biasa, di kawasan Depok ada yang namanya sate rontok. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran gimana, kayak apa rasanya. Langsung aja kita samperin tempatnya, yuk. Berlokasi di kawasan Kalimulya, Depok, Jawa Barat, rumah makan satu ini menawarkan menu sate dengan sensasi yang berbeda, sahabat. Ya, seperti namanya, sate rontok. Sate ini disajikan tanpa tusuk sate. Daging satenya pun dibalut dengan nikmatnya bumbu rempah spesial loh. Karena penasaran dengan sate rontok ini, saya mau langsung ikut membakar sate yang saya pesan bersama sang pemilik nih, sahabat. Yang unik dari sate ini, dagingnya bukan ditusuk dengan tusukan bambu,
melainkan dengan juruji besi seperti ini. Selain itu, rahasia di balik rasa daging satenya yang khas, proses membumbui daging pun dilakukan berkali-kali. Dari sebelum dibakar, daging dimarinasi dengan bumbu bakar rempah spesial. Lalu ketika dibakar, dagingnya kembali diolesi secara merata dengan bumbu campuran lada, ketumbar, kemiri, margarin, dan juga jeruk nipis. Pemilik rumah makan sate rontok yang kerap disapa Bang Teli ini menggunakan resep bumbu sate yang didapat turun-temurun dari sang ibu. Bumbu inilah yang jadi rahasia nikmatnya sate rontok ini. Sudah jadi nih pesanan saya ya. Ini sate sapi ya, ini sate kambing. Tapi ini belum selesai karena masih ada satu tahap lagi yang bikin sate ini jadi sate yang spesial. Yuk lanjut. Oh, ternyata ini loh alasan disebut sate rontok. Daging-daging yang sudah dibakar matang langsung dirontokin dari tusukannya seperti ini. Nah, kenapa sih ini bisa muncul ide bikinnya sate rontok, Bang? Iya, karena buat aku untuk konsep kuliner sekarang di zaman sekarang ini, yang pertama selain harus enak rasanya, kalian udah pasti enak banget. Yang kedua, aku mau jual sesuatu yang unik. Nah, ditambah ini kan juga melindungi lingkungan kan. Jadi nggak banyak bambu-bambu yang kepake, nggak mubazir, nggak kebuang. Jadi lebih ramah lingkungan lah. Lebih ramah lingkungan Yoi. ya. Berbeda juga dengan sate pada umumnya yang disajikan bersama bumbu kecap atau bumbu kacang, sate rontok ini justru disantap dengan aneka sambal, yaitu mulai dari sambal korek hingga acar nanas. Untuk rasa, nggak usah ditanya lagi sahabat, enak pake banget. Bumbu yang meresap ke dalam daging dan disajikan bersama aneka sambal ini bikin rasa satenya makin unik. Apalagi pakai campuran sambal korek dan acar nanas ini sahabat. Jadi ada sensasi rasa manis, asin, pedas, asam segar, pokoknya enak deh. Habis sahabat RTV, nagih banget emang. Dan saya paling suka banget yang dicampur semuanya, dari sambal, kecap, sama acar dicampur jadi satu, dimakan pakai nasi, minumnya seger-seger, komplit deh, nggak pakai ribet makannya dan bikin kenyang. Dari Depok, Jawa Barat, Valencia Triksi, Raja Mutiara, dan Ramdan Mulia, RTV. Bikin nikmat. Lezat ya, sate anti ribet langsung dipraktikin nanti di rumah ya sahabat RTV. Nah, usai jeda kita akan kembali dengan informasi lainnya. Ada BTS yang dipastikan menggandeng Coldplay untuk single terbarunya berjudul My Universe. Showbiz Update akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana.
Ya, waktunya informasi showbiz sahabat RTV. Spekulasi terkait kolaborasi BTS dengan Coldplay akhirnya terjawab. Mereka dipastikan tengah menggarap proyek bersama dalam sebuah single bertajuk My Universe. Vokalis Coldplay Chris Martin bahkan sudah mengunggah bocoran single kolaborasi mereka dengan BTS ini. Sekeren apa? Langsung aja yuk, ini dia, kita intip bocorannya. BTS memang selalu buat kejutan bagi para ARMY dan sahabat ya. Setelah bersama Hailey dan DJ Steve Aoki, kali ini BTS berkolaborasi dengan satu band yang udah jadi top dunia loh, Coldplay. Wow, berita kepastian ini langsung diumumin sama agensi BTS lewat akun Instagramnya. Dan benar-benar udah official loh sahabat, kalau BTS bakal merilis something new bersama Coldplay. Wow, pada terkejut nggak? Ini bocoran klip proses rekaman single kolaborasi BTS dan Coldplay. Duh, atmosfernya keren banget nggak sih sahabat? Rumor soal kerjasama antara BTS dan Coldplay ini udah terdengar lama sahabat. Ya, sekitar 5 bulan lalu. Ternyata beneran terwujud. Nah, gimana sahabat? Makin penasaran kan sama single kolaborasi mereka? Selain singlenya, kalian juga jangan ketinggalan konser BTS loh. Mereka udah umumin nih rencana konser online buat para ARMY tercinta. 기대하던 소식을 전해드리러 그건 바로 BTS Permission to Dance on Stage가 Wih, makin deg-degan deh sama semua infonya. Tapi ARMY dan sahabat, kita tunggu bersama ya. Karena single kolaborasi BTS dan Coldplay ini bisa kalian nikmati pada 24 September mendatang. Jangan sampai ketinggalan ya. Waduh, nggak sabar ya sahabat untuk menantinya, kita nanti tanggal 24 September. Kita ke informasi selanjutnya. Sempat hiatus setahun karena corona, pagelaran mode bergengsi sekaligus ajang penggalangan dana amal yaitu Met Gala kembali digelar di New York, Amerika Serikat. Selebritas dan para pesohor dunia pun beradu gaya di red carpet Met Gala 2021. Siapa saja yang paling mencuri perhatian? Ini dia diantaranya. Perayaan Met Gala 2021 merupakan malam mode terbesar yang setara dengan Oscar. Acara yang diselenggarakan tiap tahunnya ini selalu menampilkan para desainer handal, model, penyanyi, dan bintang Hollywood. Dengan mengambil tema American Independence, acara ini ditujukan untuk gerakan keadilan politik dan sosial di Amerika. Met Gala ini diadakan di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Nah, ngomong-ngomong soal Met Gala, pasti yang jadi perhatian para netizen tentu aja busana para artis saat catwalk ya. Dan ini dia nih beberapa artis yang punya busana paling menarik. Yang pertama, Rosé Blackpink. Rosé jadi idol pertama yang diundang ke acara Met Gala tahun ini. Bersama seorang kreatif direktur dari Saint Laurent, Rosé tampil cantik dengan balutan gaun mini berwarna hitam dan pita putih. Seksi dan elegan ya. Selanjutnya, Billie Eilish. Tampilan elegan dengan gaun panjang mencapai 4,5 meter dan mengenakan 30 perhiasan buat Billie Eilish makin cantik. Terinspirasi dari boneka Barbie dan rambut pirang ala Marilyn Monroe, Billie menjadi artis yang paling membuat banyak netizen pangling. Memang cantik banget ya. Nah, kalau ini Kim Kardashian. Artis fenomenal ini selalu mencuri perhatian netizen. Lihat aja tampilan dirinya di Met Gala tahun ini. Seluruh tubuhnya tertutup hingga bagian wajah juga loh. Karena busananya, Kim dijuluki sebagai monster jahat di film Predator atau Pokemon yang hilang. Mbak Kim ada-ada aja. Terakhir, si penyanyi berkulit eksotis Rihanna. Rihanna jadi satu-satunya artis yang paling ditunggu nih di acara Met Gala tahun ini loh. Dengan mengenakan gaun hitam unik bak selimut dan ruffles hitam tebal dari rumah mode Balenciaga, membuat Rihanna mendapat predikat Best Dress di acara ini loh. Wih, you rock girl!
Nah, itu tadi sahabat beberapa busana yang nyentrik dan menarik untuk dilihat di Met Gala 2021. Buat kamu, siapa nih favorit artis di Met Gala kali ini? Ya, informasi dari Met Gala tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia Siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga, serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia Siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Tasya Syarif, terima kasih atas perhatian kamu. Selamat siang dan sampai jumpa. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Alah, tak ada benda takut lah, Papa. Dia vaksin je. Sakit tu. Tak ada apa-apa. Macam kena gigit semut je. Yelah tu.